Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa hadir dalam waktu yang diperintahkan oleh Allah SWT, dalam rangkaian ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semua. Ini adalah nikmat terbesar, hadirin Bapak-bapak ya. Banyak orang yang gak bisa berjamaah, banyak orang yang bisa zikir setelah sholat berjamaah, dan banyak juga orang tidak bisa hadir dalam kajian ilmu. Karena hadirnya kita ini adalah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirnya di majelis ilmu itu kan ya, ini adalah bagian daripada kita menjadi sahibul Quran sebetulnya, dalam memahaminya. Walaupun bahasanya sekarang hanya dibacakan oleh saya. Mudah-mudahan ketika kita sering membaca Al-Quran, hari ini setiap malam hari Senin istiqomah kita, mudah-mudahan dalam sebulan 2 kali ya, dengan saya kemarin di Pak Ustadz Ujang menyampaikan, mudah-mudahan ini adalah bagian kita menjadi sahabatnya Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kita tahunya itu adalah bagaimana jalan hidup itu adalah dengan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Melewati para ulama udah jelas ya. Karena kita tahu ilmu daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah dari para ulama sebagai pewaris para nabi. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu memuliakan dan mencintai beliau. Memuliakan dan mencintai Rasulullah itu adalah bagiannya perintah salawat itu. Jadi salawat itu hadirin perintah. Jadi yang membedakan hanya teknik membaca. Ya. Semua sepakat bahwa salawat itu perintah dari Allah. Surat apa? Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 56. Ini ayatnya udah populer ya, selalu dalam khutbah Jumat kedua biasanya mau doa selalu dibacakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi perintah sebetulnya, apalagi dalam hadis Rasulullah, banyak Rasulullah dalam dalilnya meminta kepada kita untuk aksiru, memperbanyak. Yang membedakan hanya teknik. Jadi ini teknik ini jangan berdebat ya. Ini kadang orang tuh urusan ibadah itu jadi meretakkan ukhuwah sebetulnya. Ada yang senang dengan lagam ya, dengan dinyanyikan syair-syair. Karena para ulama dulu ada kitab berjanji ya, yang memuliakan dan mencintai beliau dalam bentuk syair ya. Dan ini sekarang kalau ada komunitas itu kelompok ratiban atau majelis sholawat ya, mereka senang dengan bersolawat kepada Rasulullah seperti itu. Tapi ada juga yang senang membaca sholawat itu dengan tadarruan wa khufyah. Karena Al-Quran memerintahkan ud'ullaha dalam berdoa, salah satunya dalam zikir itu adalah tadarruan, rendah, wa khufyah, tidak dikeraskan. Ada yang sedang begitu. Dua hal yang berbeda, tapi esensinya sama,
bahwa yang jangan kita lupakan bagaimana pribadinya beliau gitu aja. Karena yang kita contoh ketika bersalawat itu adalah baginda Rasulullah. Rasulullah itu adalah kesempurnaan, makanya khuluqul Quran, akhlaknya juga Al-Quran. Bahkan dalam surat Al-Qalam pun Allah memujinya, kalimatnya apa? Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Jadi wahai engkau Muhammad, engkau adalah yang paling hebat dalam segala hal. Pahalanya selalu utama. Nah ini yang penting, jangan dilupakan itu gitu ya. Kita meribut dalam masalah membaca sholawat. Ada orang yang anti sholawat dengan cara dinyanyikan, disairkan, dilagamkan, tapi pribadinya jauh dari pribadi baginda kita. Esensinya adalah kecintaan kita kepada Rasulullah dengan cara bersholawat itu memberikan motivasi ke kita supaya patuh dan taat. Karena Rasulullah SAW dalam Al-Quran itu wa ma'atakum rasulu fahudu. Perintahnya dalam apa yang dibawa oleh Rasul itu diterima. Jadi samina wa ata'na, kami dengar ya Rasul, kami taat. Nah ini sebetulnya esensi daripada ketika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya mari pada kesempatan ini kalau ada hal berbeda di jamaah Umar bin Khattab ini ya saling bertoleransi aja. Kalau ada yang senang begitu ya silahkan, yang tidak ya tapi jangan saling menyalahkan gitu ya. Sekarang ini udah nggak zamannya saling menyalahkan. Ustaz Budi Asari ya, LC, pemimpin kutabnya Al-Fatih. Saya beberapa kali berdialog dengan beliau. Beliau itu mengatakan bahwa yang dia kembangkan di jamaahnya kutab Al-Fatih itu adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi di situ berbagai pemahaman hadir. Beliau menyatukan dalam satu komunitas Al-Fatih, kutab Al-Fatih. Bagus itu ya. Sekarang udah zamannya nggak saling menyalahkan. Mudah-mudahan di sholawat pun banyak yang menyalahkan. Sempat di komplek saya masalah urusan nggak hadir ratiban atau bersholawat itu jadi masalah. Padahal sebetulnya kita bertoleransi aja. Ya, baik. Ini membahas sedikit ya terkait masalah sholawat kita kepada baginda Rasulullah. Tapi yang jelas itu adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita untuk senantiasa sholawat ini menjadi zikir kita. Bahkan sholawat ini ada zikir muqayyad ya, masuknya. Kayak zikir pagi, bukrata wasilah, pagi petang itu jadi muqayyad ya, sholawat itu. Jadi ada 10 kali bacaan sholawat yang diperintahkan oleh Rasulullah pada pagi dan sore. Bahkan banyak tempat sholawat itu diperintahkan. Mau masuk masjid aja ada hadisnya. Kita bersholawat dulu kepada Rasul, baru membaca doa Allah maftah li abwab. Ketika mau menjawab doa azan, kita bersholawat. Jadi itu perintah pada prinsipnya. Makanya mudah-mudahan esensi daripada perintah sholawat ini adalah kita patuh dan taat kepada perintah baginda kita Rasulullah SAW. Jadikanlah Rasulullah itu dalam Al-Quran itu uswah, teladan, kudwah, panutannya Rasulullah. Dan manhaj, pedoman, 3 itu aja. Kalau ditanya teladan kita siapa? Baginda kita. Panutan kita siapa? Rasulullah. Manhaj kita, pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah melihat baginda Rasul. Nah, siapa yang memegang itu semua, insya Allah lang tadilu abadi, tidak akan pernah sesat. Ya hadirin, mudah-mudahan kita akan bertemu nanti dengan baginda kita dan bertemu di surganya Allah bersama baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hadirin berbahagia, ya sudah lama ya, beberapa bulan ya tidak hadir di sini. Terima kasih pada Pak Ahmad Munawar. Itu yang mana? Ketua DK? Oh, enggak tahu ya. Enggak hadir. Ya, belum hadir. Insya Allah mudah-mudahan ada ya. Pak Ujang masih lama yang kemarin bertemu dengan saya teh yang di Taman Sari SMA Parena. Oh itu Parena ya. Ketemu ya. Antum masih PLT? Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan
Nanti bentar lagi mau ada pelantikan, masuk gak? Ketemu di rapat dengan SMA, dia menyampaikan pernah bertemu dengan saya. Pak Renal yang doakan yang mudah-mudahan yang terbaik. Jadi kepala sekolah itu ya, nggak enak. Enaknya bisa berdakwah aja. Enaknya jadi kepala sekolah itu berdakwah saja. Kita punya power. Kalau kata Rasulullah, man ra'a munkaron, barang siapa kalau melihat sebuah kemungkaran, falyughayyir, perintahnya kan dirubah, biyadihi, dengan tangan. Pemimpin itu ya salah satunya bisa merubah, gitu ya. Makanya programnya sekarang Pancawaluya Pak Gubernur kita, bagaimana mengutamakan karakter yang luar biasa. Kalau pimpinannya bagus, sekolah itu bisa dibawa dalam bentuk karakter, karena budaya karakter itu harus dimulai dari masa usia di sekolah. Kalau sudah gede, ngebagel tuh karakternya, jadi menyatu dengan dirinya. Padahal sebetulnya kalimat saya hari ini, karakter yang buruk itu bisa dirubah sebetulnya ya, dengan agama. Makanya hari ini judulnya sebetulnya kenapa diambil dampak daripada sholat itu adalah kesolihan sosial. Karena hari ini adalah bulan Rajab ya. Biasa orang PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Bahkan libur ya. Hebatnya di Indonesia itu PHBI itu menjadi tanggal merah. Tanggal berapa Kang Yana? Biasanya merah mah apal ya. Tanggal 16 Januari itu adalah 27 Rajab, di mana terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Mengenai Isra Mi'raj juga pemahaman itu banyak sebetulnya literatur. Ya, itu nggak perlu kita bahas. Yang jelas esensi daripada Isra Mi'raj itu bagaimana Allah memerintahkan salah satu ibadah yang menjadi pokok adalah Islam, itu adalah ibadah sholat. Makanya kita hari ini tidak membahas tata cara ibadah sholat. Kalau tata cara ibadah sholat dari mulai takbir sampai salam, kalau kita bicara pembahasan tata cara, teknik, gimana kita ngambil kitabnya, gimana ngambil sumbernya. Kalau bicara Fathul Qorib, Sapinah ya, pemahamannya yang biasa masyarakat NU. Tapi kalau kita bicara pakai kitabnya Said Sabiq, Fikih Sunnah, terus pakai Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, fikih akan berbeda. Artinya bahwa dalam masalah teknik itu akan ada perbedaan. Maka sikapi dengan sikap terbaik. Dari mulai takbir aja sudah beda ya. Makanya kalau lihat YouTube saya itu, ketika saya kajian pagi di Masjid BKP, Baitur Rahman itu, Baitur Rahim, selalu dibahas perbedaan. Nah, saya sampaikan ini pemahaman satu gini, dasarnya ini, pemahaman dua ini, supaya bertoleransi, jadi tidak kaget melihat, oh itu mah gitu gini ya. Sampai titik salamnya, sampai mengusap wajah pun itu ada dalilnya. Ada orang yang tidak mengusap wajah setelah sholat, ada yang tidak. Itu alasannya ada, kedua-duanya. Itu disikapi dengan sikap terbaik. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita melakukan tahu dasarnya, maka itu akan bisa dipertanggungjawabkan di mata Allah SWT. Makanya nanti saya akan bahas terkait bagaimana kita dalam ibadah sholat itu. Baik, hadirin berbahagia. Sebelum ke situ, ada yang perlu disampaikan dulu dalam kesempatan ini terkait masalah tasyabbuh ya, menyerupai, mencontoh. Kemarin kita pada saat di awal tahun banyak masyarakat muslim yang bertasabuh ya, menyerupai budaya-budaya yang bukan sebetulnya perintah Allah dan Rasul. Ya ini harus hati-hati sebetulnya. Betul ada toleransi kita di negara Republik Indonesia. Tapi hal yang sifatnya memang mengenai hal-hal yang ritual itu ya kita juga jangan mengikuti agama yang lain. Larangan daripada tasabuh itu hadis Rasulullahnya adalah di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud ya, bahwa mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi barang siapa yang mengikuti sesuatu kaum maka termasuk kaumnya. Ini makna daripada hadis ini, kita harus hati-hati terkait bagaimana budaya yang dihasilkan karya daripada umat yang di luar Islam. Nah ini tasabuh ini luar biasa ya. Jadi kebiasaan yang kadang itu teh sebetulnya melanggar aturan agama. Ya, kayak malam tahun baru itu
di negara kita memang di dunia itu merayakan tahun Masehi ini. Ya, kita sebagai umat Islam jangan sampai menyerupai kaum seperti itu. Banyak tasabuh-tasabuh yang kita lakukan sebetulnya esensinya menjadi salah. Nah, memang Rasulullah mengatakan antum a'lamu umuridiakum. Jadi kamu yang lebih tahu masalah urusan dunia. Kalau urusan dunia boleh kita bertasabuh. Seperti dalam kemajuan teknologi kita boleh mengikuti atau bersaing. Tapi kalau dalam urusan budaya perilaku ya harus kita melihat bahwa itu apakah Islam mengajarkan pada kita atau tidak. Ini yang harus kita hati-hati sebetulnya diajarkan kepada anak kita dan keluarga kita. Jadi jangan sampai ada budaya-budaya yang sebetulnya Rasulullah tidak mencontohkan. Betul urusan dunia silahkan, tapi kalau dalam urusan ritual yang sifatnya menjadi rutinitas, lalu itu ada hal-hal yang sebetulnya budaya dari agama yang lain, budaya-budaya dari agama yang lain kita harus tinggalkan. Budaya seperti budaya pacaran memang itu udah anak-anak kita itu sudah biasa ya. Padahal itu kan kalau di luar negeri kan sudah kebebasan dalam pergaulan bebas sudah biasa. Kita jangan sampai terpengaruh ya. Kadang orang tua kita itu membiarkan anak kita untuk mudah sekali ya untuk membiarkan anaknya dalam masalah budaya itu. Harus kita tinggalkan. Kadang budaya ulang tahun yang kadang sebetulnya itu Rasulullah tidak mencontohkan. Hal-hal seperti itu yang harus kita hati-hati. Karena nantinya akan menjadi salah. Ketika Rasulullah mengatakan jangan mengikuti satu kaum, ya kita juga harus menghindarinya. Itu ya, jadi yang berbahagia. Jadi ini adalah bagian daripada saya sampaikan terkait masalah tasawuf ini. Yang bersifat umum ya silahkan ya, seperti teknologi tadi sampaikan. Baik, sekarang kita akan coba membahas terkait apa yang disampaikan oleh tema kita adalah bagaimana dampak sholat ini menjadi kepada pribadi kita munculnya kesolihan sosial. Namun sebelum situ kita coba menggali dulu bagaimana Allah menyampaikan terkait perintah untuk masalah sholat. Sholat itu di dalam Al-Quran memang tidak ada perintah 5 waktu ya. Tidak ada, yang ada dalam hadis Rasulullah. Dalam Al-Quran itu 3 waktu. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 78 itu Allah menyampaikan perintahnya untuk melaksanakan sholat itu 3 waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Inna Qur'anal fajri Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Menegakkan sholat itu ada 3 waktu, siang hari, malam hari, dan waktu pagi. Tapi di dalam Al-Quran itu Allah mengulang waktu pagi itu menjadi sesuatu yang istimewa. Inna Qur'anal fajri, sesungguhnya waktu pagi itu adalah Allah menyaksikan dan para malaikat menyaksikan. Nah, ini pecahan untuk menjadi 5 waktu itu adalah dalam hadis Rasulullah SAW. Makanya dalam menjamak itu nggak bisa bersatunya antara siang dan malam. Jadi asar dengan maghrib di jamak enak ya kalau ngantornya. Hese asar ya, usai juga yang maghrib gitu. Ya siang harus disatukan boleh dalam satu waktu ketika ada rukhsah menjamak. Kalau jamak qashar bisa. Kalau jamak qashar itu kalau dalam perjalanan. Kalau sakit tetap tidak bisa qashar ya. Kalau sakit mas sepakat ulama juga nggak ada perbedaan, tetap jamak boleh, tapi qashar nggak boleh. Ada 3 waktu, jadi 5 waktu oleh Rasulullah SAW. Nah ini perintah yang jelas di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 43. Ini kan ini dalam Al-Baqarah itu aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Perintah sholat itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi satu kewajiban kita, tapi kalimatnya rukulah pada orang-orang yang ruku itu. Makanya Rasulullah itu kalimatnya Sallu
kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti aku salat. Jadi kalau urusan salat mah ya lihatnya Rasul. Jadi Rasulullah itu lengkap sebetulnya pada saat mulai takbir sampai salam, sampai zikirnya setelah salat pun lengkap Rasulullah itu, maka cukuplah pegangan kita itu kepada baginda Rasulullah. Namun yang memang di dalam perilaku ibadah kita ada pemahaman-pemahaman yang membedakan sebetulnya. Ketika ada perbedaan dalam tata cara sholat itu hanya berbeda membawa dalil sebetulnya. Bahkan ada satu pemahaman yang mengatakan boleh melakukan sesuatu dengan cara kias yang menyandarkan hukum. Contoh ini, ketika setelah sholat lalu kita mengusap wajah, itu memang ada dalilnya? Gak ada. Tanyain siapa ulama besar. Ada nggak Rasulullah? Sahabat pernah melihat setelah sholat Rasulullah mengusap wajah? Tidak ada. Tapi munculnya ada itu adanya kias sebetulnya, menyandarkan hukum kepada hukum yang lain. Maka dalam pemahaman tersebut kias itu menjadi hukum. Di pemahaman kedua kias tidak bisa menjadi hukum. Makanya akan berbeda. Jadi makanya perlu toleransi. Sing didebatkan malah angges-angges gitu. Gitu maksud saya. Salam usap wajah coba. Nggak ada dalil hadisnya Rasulullah. Sahabat pernah lihat? Ya nggak pernah. Tapi itu adalah kiasnya para ulama dari pemahaman yang satu ini adalah sholat itu adalah didefinisikan doa. Sedangkan dalil doa adalah setelah doa mengusap salam, mengusap wajah. Maka setelah salam itu mengusap wajah. Yang tidak mengusap wajah, ya Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Dua hal yang berbeda, dua hal yang memang pengambilannya berbeda ya, jadi berbeda. Nu penting mah tong ribut gitu, urusan usap wajah tidak ribut ya, tenanya. Apalagi dengki, aduh ya kebangetan kalau dengki ya. Beda tuh mah cek salam we, itu mah usap wajah aja jadi nggak bertanya. Nggak boleh seperti itu. Tapi memang perintah Rasulullah itu selalu kama ra'aitumuni usalli. Jadi gerakan sholat itu semuanya harus mengacu pada dalil sebetulnya. Apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan ilmu. Makanya dalam ibadah itu kan ada 4 ya. Ibadah itu ada 4 nih yang harus diperhatikan. 1, ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Sepakat ya? Suratnya surat Al-Isra, surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu. Kata Allah tuh, kalau kamu melakukan apapun ibadahnya, apapun yang akan kamu lakukan harus tahu ilmunya. Dasarnya harus benar. Urusan ibadah dasarnya dari Allah dan Rasul. Eta mas sepakat. Nah, adapun hal-hal yang sifatnya munculnya ada perbedaan itu karena dalam pemahaman para ulama dulu. Itu aja. Ada yang mengambil kias, ada yang mengambil ijma ya, dari ijtihadnya mereka, sehingga jadi ada berbeda. Tapi konsep dasarnya harus ada dasar hukum. Jadi kalau ditanya kamu kenapa sholat 2 rakaat? Karena Rasulullah memerintahkan. Saya dengar dari ulama Rasulullah memerintahkan bahwa ini boleh 2 rakaat. Nah itu harus begitu kalimatnya. Apalagi kalau bicara ilmu pengetahuan teknologi harus tahu ilmunya. Ya, bicara di saya aja bidang matematik, ketika mau mengerjakan limit saja, kita bisa mengerjakan limit kalau tahu dasar daripada limit tersebut, definisi limit. Kalau nggak bisa ngerjain tuh, ya, seperti itu. Yang kedua, kalau ibadah itu harus ikhlas, betul ya? Apapun yang kita lakukan harus mukhlishina lahuddin. Jadi harus ikhlas, lurus dalam agama, mencari keridhaan Allah SWT. Kalau kita tidak ridho dan ikhlas dalam melaksanakan ibadah, itu akan menjadi sia-sia, bahkan bisa menjadi dosa. Kalau ada sifat riya dalam melakukan ibadah. Riya ini kan syirkul asghar, syiriknya kecil. Artinya bahwa syirik asghar itu atau riya itu adalah menjadi dosa. Tapi memang kadang kita itu ibadah itu mulai dari riya dulu ya.
apa-apalah mulai mah nanti bertobat aja. Pak orang teh hayang katempo heula itu yang pertama betul ya, susah ikhlas itu. Apa-apa dipaksakan. Allah mau paksakeun heula hayang katempo mitoha mertua ya supaya ketinggalan dirajin. Tapi pada prinsipnya harus ikhlas setiap apapun. Ya. Maka kalimat di masyarakat itu kalau berbagi kalimatnya apa? Saikhlasna aja gitu ya. Lain saikhlasnya sesuai kemampuan masing-masing, tapi ketika kita berbagi harus ikhlas, jangan mubtada ada orang kedua. Karena kalau ada orang kedua, seperti dalam Al-Quran itu seperti ada debu di batu terus hujan lebat ya, hangus tuh. Ria itu menjadi membakar amal kita. Jadi yang kedua itu harus ikhlas ibadah itu. Jadi sholat itu harus ikhlas. Apa yang kita lakukan harus mukhlis. Bagaimana kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Nah yang ketiga itu ibadah sholat apapun itu harus ada ruhnya dalam ibadah. Jadi takbirnya kita itu ada ruhnya. Jadi ulah ma'awung gitunya mencek orang yang mengenai bahasa agama dina fikihnya harus sholat yang khusyuk. Nah ini yang sebetulnya orang kadang lalai di situ. Makanya ada yang menerjemahkan apa? Janganlah mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi itu tuh maksudnya orang-orang yang sholat tapi nggak ngerti apa yang dibacakan, nggak ngerti apa yang dilakukan, nggak ada ruhnya. Jadi kalau ibadah sholat itu harus ada ruhnya. Jadi ketika ruku memahami, ketika ruku subhana rabbil adzim wa bihamdihi dinikmati. Ini juga nasihat buat saya ya. Jadi dalam ibadah itu harus ada ruhnya. Nah, ini yang sebetulnya yang kita sepelekan. Kadang sholat teh hanya menghabiskan menggugurkan kewajiban aja. Gitu ya. Makanya beda para sahabat dulu ya. Para sahabat Rasulullah yang memang kurunnya bagus ya. Mereka mah ketika wudunya sudah kelihatan serius ya, dalam sholat itu. Pernah Abu Bakar dilihat oleh sahabatnya, ya Khalifah katanya, antum setelah wudu kok pucat banget katanya gitu ya. Jadi beliau pucat. Beliau menjawab, saya akan menghadap zat yang paling luar biasa yang maha. Jadi dari wudu lagi udah beda para sahabat dulu dalam sholatnya. Jadi kita tuh sholat tuh harus ada ruhnya. Jadi ketika mulai salam, mulai takbir dan salam itu kan hampir semua doa ya. Bacaan kita itu. Bacaan sholat itu doa. Makanya secara harfiah sholat itu definisinya doa. Apalagi dalam duduk antara sujud dua itu doa semua. Makanya santai aja di situ, menikmati doa kita kepada Allah. Apalagi ketika sujud. Sujud kan dekatnya seorang hamba dengan Allah itu pada saat sujud. Maka di situ nikmati bacaan yang Rasulullah contohkan. Kalau Rasulullah itu subhana rabbil a'la 3 kali atau pakai wa bihamdihi, atau mungkin ditambah dengan beristighfar, dengan tambahan doa yang lain, itu kan dinikmati sholat itu. Makanya sholat kita itu akan terlihat berdampak kepada kita kalau sholatnya ada ruhnya. Saya pernah selalu menyampaikan, pernah nggak kita ngitung dalam sholat itu takbir ada berapa kali? Dalam satu rakaat takbir Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, pas sujud Allahu Akbar. Ada 7 kali dalam setiap rakaat. Kenapa Rasulullah Allah memilih memerintahkan dengan membaca takbir? Itu esensinya supaya kita tahu bahwa sholat itu menghadirkan dalam diri kita bahwa hanya Allah lah yang maha sombong gitu. Orang teh ulah sombong gitu salat teh. Apalagi dalam 1 rakaat, 4 rakaat zuhur, asar, udah berapa takbir kita lakukan. Artinya bahwa esensi daripada sholat itu kenapa takbir bacaannya itu menandakan bahwa kata Allah teh gua nih yang harus sombong, malu mah jangan gitu. Makanya harus ada ruhnya ketika takbir itu, menikmati bacaan takbir. Kan kita melehin aja takbir gitu, pikiran ke mana gitu. Ya abdi sami. Jadi makanya syarat yang ketiga ibadah itu makbul dan bagus itu kalau ada ruhnya hadirin. Apalagi kalau bicara bacaan-bacaan sholat yang lainnya itu
dalam waktu doa, apalagi doa antara duduk sujud dua ya. Wow, mantap itu, lengkap doanya ya. Ada berapa poin dengan Asmaul Husna kita menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya hadirin, yang ketiga ini coba belajar. Minimal pada saat takbir itu ingat bahwa orang terulah sombong begitu ya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, hanya Engkau yang sombong, hamba malu. Jangan doif gitu. Nah, nanti yang keempatnya baru sholat itu, ibadah kita akan mantap apabila ada dampak dari sholat itu. Jadi sholat itu melahirkan dampaknya, salah satunya itu adalah bagaimana kesolihan sosialnya, perilaku sosialnya sholat itu. Karena masih banyak orang tuh ritual sholat tapi akhlaknya kurang bagus. Betul ya? Orang teh rajin sholatnya tapi mulutnya kemana wae ngomongnya. Sholatnya rajin tapi sikapnya dengan orang lain teh masih membedakan. Masa nusok berjamaah teh beda-bedakeun ya, ngomong jeung tetangga jalma beunghar jeung miskin. Kan aya nu kitu Pak. Seueur nya. Ai kanu beunghar mah DPDP ngomong teh nya. Ai kanu anu di hadapan kita orang teh ngomong ngalege amat kita teh. Padahal sebetulnya salat itu adalah memberikan dampak, salah satunya adalah itu. Sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak dalam bentuk Al-Quran, tapi memang diriwayatkan. Allah menyampaikan di dalam hadis itu mengatakan begini, innama taqabbulus shalah. Sesungguhnya sholat kita diterima. Jadi kalau kita tahu tidaknya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu, lihatlah indikator hadis ini. Kalau indikator itu ada pada diri kita, maka sholat itu sesuai dengan hadis qudsi kita diterima. Nah, coba koreksi, ini ngaca weh yang diranya. Pak dia nanti pas ke rumah ngaca weh gitu. Ya orang teh asup teh ditidurin. Nu pertama kata Allah itu bahwa sholat itu berdampak yang pertama mimang ta'adoma li'adamati. Jadi melahirkan sosok tawadu. Jadi kalau orang itu sudah sholatnya diterima oleh Allah itu pasti dampak kepada pribadinya teh tawadu. Ai tawadu teh hilangnya sifat sombong. Ya, lawannya tawadu sombong. Makanya kenapa dalam sholat itu harus takbir, betul? Nah itu teh untuk membunuh sifat kesombongan. Sifat sombong itu adalah sifatnya si S-nya. Tahu si S? Setan ya. Syaitan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena memiliki sifat sombong. Sombong itu dalam hadis Rasulullah itu al-kibru, sombong itu apa? Pertama, batrul haq, nolak kebenaran. Ini jalma sok nolak kebenaran mah orang sombong itu. Jadi orang cicingan ge bisa disebut sombong kalau nolak kebenaran. Ayah azan berkumandang itu kan tidak sholat itu sombong orang. Ketika Allah memerintahkan untuk kita berinfak, bersedekah, berzakat ketika kita kaya raya, lalu kita tidak melakukan, menolak kebenaran, itu adalah sombong. Seorang anak ketika dia tidak berbakti kepada orang tua, menolak. Artinya bahwa sholat itu akan membunuh karakter sifat sombong itu. Makanya Allah menyampaikan sholat itu lahirnya pribadi yang tawadu. Tawadu itu nggak pernah menolak kebenaran. Jadi anu tawadu mah patuh karena perintah Allah yang Rasul. Cirinya lain tawadu mah tungkul wae lain. Tungkul wae itu mah eraan ya. Tungkul atau minder kadangnya. Tawadu itu selalu siap dengan perintah. Menjadi petarung-petarung Allah. Siap. Gitu ya. Lamun cek Allah teh samina wa ta'na, siap untuk, nah itu orang tawadu. Jadi yang pertama itu, coba lihatlah diri kita. Kalau kita masih sombong, berarti sholat kita itu belum berdampak pada diri kita. Nah biasanya jalma nu sombong itu, karena Rasulullah mengatakan batrul haq, yang kedua itu wagudun nas. Orang sombong itu selalu menolak, selalu meremehkan orang. Cek Rasul ini, kata Rasulullah. Biasanya malah menjalma nusuk ngaremehkeun teh punya kelebihan. Kecuali kelebihannya siga saya. Enggak meremehkan.
Kelebihan berat badan, Ustaz. Mual namanya. Kalau eranya gendut. Ketika punya kelebihan harta, kadang jadi sombong, meremehkan orang lain di bawah kita. Makanya hati-hati nih, kalau hadirin di sini ada yang diberikan amanah harta kita, harta banyak dari Allah. Jangan menjadi kesombongan, karena itu adalah titipan. Biasanya punya kelebihan, pinter ya. Jalma pinter sok loba gayanya. Sok nanti bahasa Sundana Pak. Oh, nanti istilah itu tawar harga teh aja jalma pinter karena masa dibutuhkan. Wah, gitu nggak boleh seperti itu. Makanya sholat itu akan membunuh itu. Ketika sholat itu berdampak kepada orang kaya, maka muncullah hablum minannasnya itu adalah dia akan tawadu, tidak akan pernah sombong. Makanya luar biasa sebetulnya Allah itu. Sebenarnya makanya di dalam ulama-ulama dalam ceramahnya, sholat beres maka urusan hidup itu beres. Bahagia itu gampang dari sholat. Makanya salah satu pintu rezeki di dalam Al-Quran itu pintunya dari sholat. Ya, makanya satu itu. Yang kedua, wamsaqoli-qolihi. Jadi kalau orang yang sholatnya diterima sama Allah tuh lihatlah mulutnya sebetulnya. Kalau mulutnya sudah terpelihara dari maksiat kepada Allah, berarti sholatnya sudah hebat. Ya mah sok berjamaahnya, tapi mulut aja Allahu Akbar gitu. Masih kena sok ngahina batu, nyepelein batu, ngomong nyakitin. Itu teh sholatnya can berguna itu. Ngambang cek orang mah, tenepi ke Allah teh sholat tidak diterima. Makanya lisan ini menjadi hancur maksiatnya itu oleh sholat sebetulnya. Makanya kalau lihat orang itu sholatnya hebat tidaknya, walaupun dia tidak berjamaah, dia sholat di rumah aja, tapi mulutnya terjaga, itu bagus tuh sholat itu. Tapi bukan berarti ngomongnya kianya, orang merek halus ngomong karena sholatnya nyantai ente. Tetap sholat adalah hablum minallahnya harus mantap. Tapi hablum minallah itu memberikan dampak kepada hablum minannas. Dari masyarakat mah sudah hablum minannas itu kelihatannya. Ketua DKM mulutnya ngawur ya, ngomongnya ke sana kemari, nah, kurang bagus itu. Berarti sholatnya belum berdampak. Makanya ukuran yang kedua ini, kesolihan sosialnya adalah bagaimana terpelihara mulut kita. Ya, bahkan dosa mulut itu paling besar daripada dosa-dosa yang lain, betul ya? Tobat lagi heset, ayo mulut ngomongkan batur, bisa terhapus kalau kita minta maaf. So, minta maaf, mau nggak? Kan malu ya. Kalau lebaran nggak minta maaf ya lahir batin ngomong iya, minta maaf ya, saya tuh suka ngomongin kamu, kejelekan kamu, kan nggak pernah ngomong gitu. Ya, makanya jangan. Ini gibah, dosa gibah itu hadirin, ada orang berzina dosa besar. Ya, kalau orang gibah itu kata Rasulullah itu 3 kali lipat daripada dosanya berzina. Tapi lain berarti jadi orang itu mendingan zina yang ngomongkan baik. Artinya bahwa dosa gibah itu tinggi. Hati-hati ya hadirin. Sholat itu memberikan dampak kepada terjaga mulut kita. Makanya bonus dari Rasulullah itu adalah tuba, berbahagia. Siapa mereka yang bahagia? Wahafidh lisan, yang bisa menjaga lisan kita. Jadi esensi daripada sholat itu. Cok nyali itu suami, maaf ya saya juga nih masih belajar. Suami, makanya saya sekarang lagi membahas ceramah itu adab. Dari pertama udah lama adab seorang suami kepada istri, istri kepada suami. Tadi pagi saya adab bagaimana cara tidur, bagaimana bangun tidur, adab bertetangga, adab bagaimana anak kepada orang tua. Ternyata setelah dibacakan malu kita. Apalagi ya kalau ada istri kepada suami, wah eta lupa aja. Durhaka. Di TikTok coba tinggal lihat. Bagaimana wanita itu sudah tidak terpelihara mulutnya kepada suami. Sudah ahli nar, mencium bau surganya nggak ada itu kata Rasul. Tapi sekarang daripada dilanggar ya perempuan.
Nah, esensi daripada sholat itu adalah kesolihan sosialnya terjaga daripada mulut kita. Makanya ayo bismillah nih mengerti sama saya, supaya mulut kita itu terjaga dari maksiat kepada Allah SWT. Karena sholat yang kita lakukan itu esensinya adalah bagaimana sholat itu menjadi dampaknya terpeliharanya lisan kita. Hati-hati hadirin, karena lisan itu kalau sudah berbuat maksiat, hese tobatna lah gitu ya. Bang hese-hesena dosa lisan mah ya. Begitu ya. Terus yang ketiga, kata Allah dalam hadis di situ, ketika seseorang dari dampak sholat itu adalah warahimal miskin, dia memiliki sifat kasih sayang. Bahasa orang nama dermawan, mencek pakadema, silih asih, silih asu, silih asa, silih wangi. Prabu Siliwangi itu gitu. Prabu Siliwangi itu saling ngawangian, jadi punya kasih sayang kepada sesama. Itu sholat sebetulnya. Jadi lemun aya nu sok sholat masih pedit. Pedit dina senyum we. Senyum kan tabassum kata Rasulullah. Senyumlah fi ahlihi pada keluargamu. Sedekah kata Rasulullah. Langsung selina suri wae hese nya urang teh ketemu dengan tetangga aja nih hese cerita. Padahal sebetulnya hasil sholat itu adalah salah satunya bagaimana punya kasih sayang. Kasih sayang itu salah satunya adalah bahasa orang mah yaitu tadi, jadi punya empati, punya rasa kasih sayang kepada sesama, jiwa sosialnya tinggi. Bahasa orang dermawan lah, dermawan segalanya. Jadi kalau ada orang kaya masih sholat tapi pedit, berarti sholatnya can membuat kitanya untuk dermawan. Dermawan teh ngawur ke natunya, apa yang diberikan oleh Allah itu diberikan lagi kepada haknya. Karena Al-Quran sendiri mengatakan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dalam harta kita ada hak orang. Nah ini sebetulnya kesolihan sosial itu bisa dilahirkan oleh sosok pribadi yang sholatnya hebat. Makanya dari syaratnya ibadah yang keempat itu tadi, sholat kita itu harus berdampak yang tadi. Sok ngaca lah ya nama, namun masih sombong berarti sholatnya dibenerin. Oh berarti itu harus dihancurkan tuh, ngeremehin orang, ngalegek. Tahu ngalegek Pak? Bahasa Sunda itu ngalegek itu gaya deh gitu ya. Direct maut dia tuh, orang teh di sekolah manger tengenah, tidak ada kemampuan. Kita itu berikan yang terbaik pelayanan kepada siapapun. Kalau Rasulullah memberikan pelayanan tuh bukan kepada orang yang baik saja, kepada orang yang menghina pun, yang jahil pun tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Rasulullah hebat. Wa idza khatamahul jahiluna qalu salama. Bertemu dengan orang jahil pun Rasulullah masih berbuat hebat, memberikan pelayanan. Ayo orang mah kadang ngabedakeun ya anu jalma nu eta anu sok rada ieu lah anu beunghar biasana mah pejabat ya. Oh DP-DP-nya pejabat mah orang. Nah makanya harus kita perhatikan itu. Terus yang kedua, jangan hati-hati terkait masalah lisan kita. Hadirin, dosa lisan itu gak ada yang kecil. Coba tunjukkan dosa lisan yang masuk dosa kecil. Ada nggak? Ya, orang nonton aja, nonton. Kalau sekarang masih suka nonton TV, bahwa lama ayah nonton TV infotainment yang ngebahas kejelekan artis, ya, berita-berita artis, infotainment. Pangurang itu resep ya, di luar diomongkan, makanya artis mungkin asup surga. Kenapa? Karena diomongkan seluruh Indonesia. Diomongkan. Muplis kabeh bangkrut datang ke Allah teh. Cek Allah teh maneh sok ngomongkeun artis, jadi tak pahala ente dibikin ke artis eta. Jadi pahalana numpuk. Makanya laranglah istri kita kalau nonton yang kayak gitu. Karena dosanya besar sebetulnya. Kalau kita ngomongin artis A, maka kudu minta maaf ke si A teh. Ya. Karena dipamerkan, dipublikasikan. Dan yang terakhir tadi sampaikan apa? Bahwa hadirin, dampak dari sholat itu adalah kesolihan sosialnya adalah dermawan.
Siapapun hari ini yang hadir pada kesempatan hari ini memiliki harta, memiliki kelebihan, maka jangan lupa apa yang Allah titipkan itu adalah hak orang lain. Hak orang lain yang harus dipenuhi oleh kita. Apalagi bicara dalam Islam itu masalah kedermawanan itu ada zakat, ada infak, ada sedekah, terus apa lagi? Ada sedekah jariah, ada hibah, ada hadiah. Itu semua punya definisi dalam Islam. Ada qardul hasan, pinjaman kebaikan. Ya. Semua pahalanya luar biasa. Kedermawanan kita pada saat ketika kita lakukan pahalanya jauh lebih besar. Saya pernah menjelaskan di sini. Di Al-Quran itu kan pahala ada 3. 1 banding dapat 10. 1 kebaikan dibalas 10. Jadi idza jaa hasanah, apabila kamu melakukan kebaikan mislu asrun 10. Jadi lamun tadi baca Quran alif lam mim 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 ya, ada 4 huruf berarti 40 kebaikan. Tapi ketika bicara ibadah salah amal harta, maka 1 banding 700. Jadi jamaah benghar entah surga itu tentunya pahala gede masalah. Gitu ya. Karena dalam surat Al-Baqarah itu surat kedua ayat 262, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, ya, ketika kamu mendermakan harta kita di jalan Allah, maka pahalanya 1 banding 700. Bahkan dalam ayat itu wallahu yudhaifu liman yasha. Allah masih melipatkan. Coba bayangin. Jadi jamaah benghar beda tuh ibadah. Mare duit, mare berbagi, empati, duit ngawurkeun gitu. Pahalana gede teh. Nah, jiwa sosial dan kedermawan itu dampak daripada sholat kita. Jadi kalau kita masih hitung-hitungan dunia, berarti kita belum bagaimana sholat kita berdampak. Dan yang terakhir adalah yaitu sholat sosial. Itu saja mungkin ya. Udah bisa ya. Alhamdulillah. Adapun sholat itu adalah yang terakhir. Sholat itu adalah batasnya dari Rasulullah itu batas antara Islam dan kafiran. Dosa yang paling besar setelah musyrik kepada Allah itu adalah meninggalkan sholat secara sengaja. Ya. Jadi yang disepelekan oleh kita itu sholat ya. Banyak orang meninggalkan sholat, betul sekarang. Makanya dosanya besar sekali. Hukukul walidain, dosa kepada orang tua itu sangat besar. Kalau meninggalkan sholat, sangatnya ada 1000 kali lebih besarnya. Sakingku besar sekali meninggalkan sholat itu dosanya. Makanya banyak orang yang nantinya tempatnya di neraka Jahannam. Walaqad darona li jahannam katsirun minal jinni wal insi. Salah satunya adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Hati-hati hadirin untuk masalah dalil mengenai masalah sholat kita. Demikian bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi pada prinsipnya sholat ini membereskan kita pada kita. Ini 31 ya. Ada satu kalimat dalil dalam surat Toha surat 20 ayat 132. Ini bapak-bapak nih, Al-Quran ini buat bapak-bapak. Allah menyampaikan begini, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah wahai laki-laki pemimpin keluargamu sholat. Wastabir alaihi, tapi sabar. Ulah gegaproknya bapak-bapak itu sholat disiksa anak ulah, walaupun ada kalimat yadribuhum, pukullah mereka pada saat usia 10 tahun kalau tidak mau sholat. Tapi kalimat itu bahwa amanah kepada kita itu adalah bagaimana kita sebagai laki-laki menjaga keluarga kita untuk menjadi ahli sholat. Apa kalimat lanjutan dalam ayat itu? La nas'aluka rizqan, aku tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Di satu sisi merintahkan sholat, di satu sisi Allah mengatakan ulah saya mah teu minta rezeki ka ente, cek Allah. Nahnu narzuquka, akulah yang mengasih rezeki kepada kamu. Wal akibatu lil muttaqin. Ayatnya kan begitu. Sehingga kesimpulan para mufassirin itu sholat itu pembuka rezeki di keluarga. Jadi kalau ada 5 keluarga nih, anggota keluarga, 1 tidak sholat, rezekinya mau mantep tuh ya. Makanya harus sepakat jadi ahli surga. Siapa yang tanggung jawab? Bapak-bapak. Iya, bapak-bapak tanggung jawab dah.
Karena perintahnya kepada bapak-bapak. Namun istrina, anakna teu ahli sholat berarti disalahkan ke di hadapan Allah saha bapak-bapak sebagai pemimpin keluarga. Itu saja ya, surat Toha, surat 20 ayat 132 itu mah tugas bagi kita nih, saya, teman-teman yang hadir bersama. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat karena apa yang saya sampaikan itu dari Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah ayo sukseskan sholat kita patuh dan taat kepada Rasul, tapi sholat itu harus punya dampak kesolihan sosial kita. Yuk, diwirna ya ucapannya dirarobah esok sarolat mah ulah ngabagel tuh sholat engkau tapi ngomongnya gitu ya. Jika tuh rubah sekarang sing lembut hati supaya sholatnya berdampak pada kita. Demikian bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihat wa astaghfirullahi wa lakum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah mengampuni ya. Amin. Aku lupa lihat usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.